Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir SIM rekam medis pada materi visualbasic.net. Nah, mungkin sebelumnya ya kita sudah membahas tentang ini. Pertama ya, saya akan jelaskan tentang menu. Jadi masing-masing menu ini ya kita akan membuat beberapa menu ya, diantaranya adalah file, data, pendaftaran, pemeriksaan, laporan. Nah, di data ini di dalamnya ada sub menu ya. Nah, untuk menghubungkan antara sub menu dengan form, saat kita klik pada sub menunya nanti akan menampilkan formnya, kita akan memberikan coding ya. Caranya kita double klik pada, contohnya ya, kita berikan di data pasien. Kita double klik. Nah, nanti akan masuk ke dalam codingnya. Nah, di coding ini nanti akan kita tuliskan atau kita tujukan form mana yang akan ditampilkan saat kita memilih sub menu tersebut. Ya, contohnya sebelumnya saya sudah membuat form pasien ya. Jadi di sini nanti kita akan tuliskan form pasien ya. Jadi form underscore pasien ya, nama dari formnya apa, .show. Nah, itu caranya untuk menampilkan ya pada sub menu. Nah, sebelum kalian membuat codingnya ya atau memasukkan formnya ke dalam menu, kalian harus membuat dulu untuk formnya ya. Contohnya di sini form pasien. Jadi kalian harus membuat form pasien terlebih dahulu. Nah, sama dengan halnya sub menu yang lainnya juga harus dibuat dulu untuk formnya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan membahas di form bagian data pasien ya. Nah, di data pasien ini ya, nanti kita akan membuat tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau seumpama akan dijalankan, kita jalankan saja ya. Dari mulai menu ya mungkin ya. Kita jalankan. Nah, kalau yang pakai Visual Basic 2022 ya, memang agak berat ya, jadi harus bersabar. Nah, ini adalah tampilan pada menu ya. Saat kita klik data ya, lalu kita pilih data pasien. Nah, nanti akan muncul form data pasiennya ya kan. Nah, berhubung di sini saya sudah membuat ya satu inputan data, jadi untuk nomor rekam medis akan secara otomatis menjadi M002 karena sebelumnya adalah M001. Kita coba masukkan saja. Contohnya di sini putra, tanggal lahirnya kita bisa pilih ya. Desember. Nah, jenis kelamin pria laki-laki, handphone 089, alamat contohnya Bandung. Lalu kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Setelah kita oke, nanti akan muncul di bawahnya ya. Dan semua data akan kereload semua ya. Jadi akan mengkosongkan dulu semuanya ya. Akan dikosongkan kalau kita klik simpan. Nah, begitupun juga baru ya, sama edit ya atau ubah. Nah, itu akan mengkosongkan dari nama pasien, nomor rekam medis ya. Terus yang lainnya juga akan dikosongkan. Nah, apabila kita input baru, ya ini kan kosong ya nomor rekam medisnya kan. Kita klik baru saja. Nah, nanti akan muncul
nomor rekam medis secara berurutan dan otomatis, ya. Seperti itu. Nah, mungkin saya akan jelaskan dulu tentang codingnya ya. Kita close dulu semuanya, kita stop. Oke, kita masuk ke dalam codingannya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam coding data pasien, kita harus membuat modulnya terlebih dahulu ya. Jadi kita akan membuat modulnya terlebih dahulu. Jadi modulnya ini fungsinya adalah untuk menghubungkan atau mengkoneksikan antara Visual Basic ya ke dalam database, yaitu menggunakan akses, dan untuk sistemnya kita menggunakan OLEDB. Nah, untuk menuliskan atau memberikan tujuan ke database-nya, kita menuliskan database-nya ya. Nah, di sini ya intinya adalah kita menuju ke file akses yang kita simpan di dalam bin debug ya. Lalu di dalam debug ini adalah file project aksesnya ya. Kenapa kok saya di sini tuliskan bin debug? Karena di dalam pengaturannya ya, kita masuk ke dalam project, lalu sim aplikasi rekam medis properties ya. Nah, masuk ke dalam pengaturannya. Nah, karena di bagian ini ya, URL-nya ada di sebentar. Nah, ada di build output path-nya ya. Ini kan saya tidak memberikan debug bin-nya kan. Jadi saya memberikan di awal ya. Dan ini kosong ya. Di sini kosong. Nah, jadi mungkin kalau rekan-rekan mahasiswa yang sudah menjalankan ya dan bawaannya secara default, itu nanti di sini akan ada debug slash bin ya, itu sudah diatur. Nah, jadi kalian tidak usah memberikan debug bin lagi di dalam modulnya ya, karena sudah di bin debugnya ya, bin debugnya di dalam modulnya karena sudah di-defaultkan atau diatur ya di dalam pengaturan project ya. Jadi cukup dengan menggunakan /db rekam medis ya .accdb saja ya, karena bin debugnya ini sudah diatur dan ditulis di dalam projectnya ya. Ada di sini ya tadi ya. Nah, ini build output path-nya. Nah, ini kan kosong ya, cuma slash saja. Kalau bawaannya itu nanti akan ada bin debugnya. Oke, itu cara untuk menghubungkan antara koneksi akses ke VBNet ya. Nah, nanti bisa disesuaikan saja. Nah, apabila masih terjadi error, mungkin kebanyakan di kon ini ya. Nah, periksa lagi apakah codingnya ini sudah benar apa belum. Lalu untuk pengaturan penamaan ya pada database-nya sudah benar apa belum. Dan satu lagi, mungkin kalian harus mendownload terlebih dahulu ya yang namanya database engine ya. Nah, caranya kita cari aja di Google, download database engine akses ya. Nah, sesuaikan dengan versi akses kalian masing-masing ya. Contohnya mungkin 2016 atau 2012 ya. Kita klik, kita langsung masuk ya ke sini. Masuknya bukan di sini, di dalam ini aja. Oke. Nah, ini untuk Microsoft Access Database Engine itu yang terbaru ya. Di sini 2016. Nah, nanti coba saja kalian download
lalu kalian install saja untuk akses database engine. Nah, database engine ini adalah aplikasi ya tambahan untuk agar database atau akses ini bisa terbaca ya, terbaca oleh Visual Basic-nya ya. Nah, nanti kalian download lalu kalian bisa install. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam codingan yang ada di form pasien ya. Nah, tadi sudah ya kita mencoba untuk menjalankan form pasiennya. Sekarang mungkin penjelasan pada codingan yang ada di dalam form pasien. Nah, selanjutnya kita di sini akan memberikan import sistem data oleh DB. Jadi setelah tadi kita membuat modul ya, lalu kita panggil ya. Kita panggil agar modul tersebut bisa aktif ke dalam form pasien ya. Kita memberikan import sistem data oleh DB. Nah, ini harus ada. Apabila tidak ada, nanti database-nya tidak bisa terbaca ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat masuk ke dalam prosedur ya. Kita membuat prosedur baru sub tampil ya. Kalau tampil ini penamaan saja ya. Jadi kita tinggal menyesuaikan penamaannya apa ya. Bebas tapi harus tahu penamaan tersebut ya. Jadi sewaktu-waktu atau apabila kita akan panggil itu kita paham ya namanya itu apa. Nah, berhubung di sini saya kasih tampil ya. Jadi prosedur tampil ini dibuat karena agar kita bisa menampilkan tabel pasien. Nah, di sini ya SQL-nya adalah select bintang from T underscore pasien, tabel pasien ya. Jadi ingin menampilkan seluruh data dari tabel pasien. Nah, intinya seperti itu ya. Nah, di sini untuk field-nya ya, DA-nya kita tujukan ke tabel pasien, lalu ini adalah tabel pasien. Jadi ini adalah untuk menampilkan ya di data grid-nya ya. Grid data view ya. Nanti akan kita panggil di grid data view. Nah, selanjutnya kalau tampil sudah, terus prosedur sub kosong. Nah, sub kosong ini artinya kita mengkosongkan keseluruhan ya. Jadi kalau kita tadi saat menjalankan ya kan, terus kita simpan ya hasilnya, nanti kan kosong ya. Dari mulai rekam medis, nama pasien, terus nomor handphone, alamat itu kosong karena kita memberikan prosedur kosong tadi ya. Terus baru juga saat kita klik baru nanti akan kosong ya. Mana saja yang kosong nanti kita bisa atur di bagian kosong ini ya. Nah, kita berikan prosedur kosong. Yang kosong apa saja? Di sini TST nomor RM ya. Nanti clear ya. TST nama, terus untuk data time picture-nya nanti akan otomatis mengarah ke sekarang ya, ke tanggal sekarang. CB Genkel text yaitu kita nanti kalau kita pilih kosong kita panggil nanti akan muncul pilih saja ya tanpa ada pria sama wanita kan. Jadi saat kita mengkosongkan nanti hasilnya adalah pilih saja. Terus TST nomor ini kosong, TST alamat ini kosong ya. Nah, untuk penamaan jangan ini ya, jangan bingung karena di sini sudah saya berikan ya. Contohnya di sini ya, TST nomor RM ya. Otomatis ini. Terus TST nama ini ya. Nah, ini masing-masing sudah saya berikan di sini. Jadi, penamaannya sesuaikan saja apabila ingin sesuai dengan codingnya ya. Di sini ya TST nomor RM, TST nama, data time picture 1 namanya kan, yang tanggal ya, yang date ya. CB Genkel
TST NOP, TST alamat, seperti itu. Oke, selanjutnya yang auto ID. Nah, auto ID ini adalah codingan untuk memberikan ID secara otomatis, ya, secara berurutan. Nah, di sini SQL adalah select bintang from T_pasien order by nomor RM descending, ya. Descending akan mengurutkan antara 1 sampai seterusnya, ya. Akan berurutan 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi akan mengurutkan, ya. Mengurutkan sesuai dengan urutannya. Nah, di sini ya akan menampilkan, ya, dari tabel pasien, ya, order by berdasarkan nomor RM, ya, dan dibuat secara descending seperti itu. Jadi ini adalah untuk menampilkan di data grid view-nya agar berurutan, ya. Jadi M001, M02 dan seterusnya. Oke, selanjutnya di sini, ya, if not, ya, jadi apabila TST nomor RM-nya adalah dimulainya dari M001, nanti di sini akan dipecah, ya. Dipecah di sini M00 saja dan seterusnya akan dilanjutkan, ya kan? Akan dilanjutkan di urutan selanjutnya. Di sini ya +1. Nanti akan dilanjutkan setiap penambahan itu adalah 1, ya, penambahan 1. 1 1 1 dan secara berurutan. Nah, apabila terjadi kesalahan nanti akan muncul pesan peringatan seperti itu, ya. Jadi ini adalah inti dari pembuatan auto ID, ya, atau ID secara otomatis. Kalau seumpama mau diubah, contohnya mungkin M01 saja. Nah, mungkin nanti kalian bisa sesuaikan saja, ya, untuk di sini, ya, untuk bagian ini nanti sesuaikan saja, ya. Berarti 1 sama 2 saja kalau seumpama ingin lebih singkat lagi, ya. Tapi kalau menyesuaikan seperti ini nanti dibuat saja, ya. Berarti ada 1 2 3 4, ada 4 karakter yang ada di dalam TST nomor RM, ya. Oke, selanjutnya ini sudah. Nah, selanjutnya ini, ya, private sub pasien load. Nah, loadnya berarti di bagian formnya, kan. Nah, cara masuk ke dalam loadnya ini kan kita double klik saja pada formnya, nanti akan otomatis masuk ke dalam form pasien load, ya. Nah, untuk pasien loadnya ini kita di sini akan memanggil, ya, antara koneksi lalu prosedur yang kita sudah buat tadi, ya. Prosedur koneksi, prosedur tampil, prosedur auto ID, ya kan. Lalu di sini ada TST nomor RM enable false, ya, sama dengan false. Artinya kita akan mematikan, ya, mematikan TST nomor RM dan tidak aktif, ya. Artinya tidak bisa diedit karena untuk nomor RM ini kan secara secara aturannya kan ini, ya, secara otomatis, kan. Nanti akan munculnya secara otomatis. Jadi kita matikan saja. Tidak aktif saat kita menjalankan form tersebut, ya. Nah, nanti akan secara otomatis. Nah, ini kita enable-kan, ya, dan ini false, ya. Jadi tidak akan aktif. Tidak bisa kita edit-edit, gitu kan. Oke. Dan selanjutnya di sini untuk button simpan, ya. Nah, button simpan ini tinggal kita double klik pada tombol button yang ada di simpan, ya. Double klik lalu kita sesuaikan. Nah, untuk codingan ini, ya, artinya apabila TST nomor RM itu kosong atau TST nama itu kosong, nanti akan memunculkan data belum lengkap, ya. Jadi harus diisi, harus wajib diisi, ya. Harus wajib diisi, jangan sampai kosong. Kalau kosong tidak bisa dilanjutkan untuk menyimpan datanya, ya. Ini kita memberikan notifikasi data belum lengkap seperti itu.
terus TST nomor RM. Nah, jadi akan terfokus sama TST nomor RM apabila kita sudah klik data belum lengkap gitu kan, kita klik OK, nanti disuruh melengkapi kan. Nah, di sini kita TST nomor RM. Pak, kalau seumpama nomor RM ini kan sudah otomatis ya. Jadi kok kita fokus ke sini gitu kan. Nah, bisa saja kalian ganti saja menggunakan TST nama ya. Jadi saat kita klik data belum lengkap, oke, nanti pada kursor yang berkedip nanti akan fokus ke dalam TST nama. Seperti itu ya. Kalau sama ingin mencoba untuk diganti. Nah, selanjutnya untuk codingan ini adalah codingan untuk menyimpan ya, insert. Jadi SQL-nya adalah insert into T pasien. Artinya di sini memasukkan ya atau input data di tabel pasien, yaitu dengan field yang ada di database-nya itu nomor RM, nama pasien, tanggal lahir sama jenkel ya kan, HP sama alamat. Jadi harus sesuaikan dengan nama yang ada di database-nya. Nah, ini ya. Ini itu nama tabelnya. Lalu ini adalah nama database-nya, nama field yang ada di database ya. Jadi harus sesuai, jangan sampai kalian dalam penamaan itu bingung sendiri. Jadi di sini harus disesuaikan dengan field yang sudah kita buat di akses ya, di tabel pasiennya. Ya, nomor RM, nama pasien, tanggal lahir, jenkel, HP, dan alamat. Jangan sampai salah. Kalau salah pasti akan terjadi error ya. Jadi harus dicek benar-benar. Nah, setelah itu kita sandingkan dengan nama toolbox-nya. Contohnya di sini ya, urutannya. Ini kan nomor RM, urutannya berarti di sini untuk menyimpan data di TST nomor RM. Jadi inputan yang ada di TST nomor RM nanti masuknya ke nomor RM. Terus TST nama. Nah, ini kan urutan kedua kan, ini 1, 2. Nah, begitupun juga dengan yang ada di field database-nya. Ini 1 sama 2 kan. Nah, jadi berurutan. TST nama berarti menyimpan di nama pasien nanti kan, akan tersimpan kan. Terus data picture 1 nanti akan menyimpan di tanggal lahir. Terus CB jenkel nanti akan menyimpan di jenkel. Terus HP TST nope ya, nanti akan tersimpan di HP. Terus alamat nanti akan tersimpan di alamat ya. TST alamat ya, nanti akan tersimpan di alamat. Jadi jangan kebalik ya untuk penyusunan pada SQL-nya. Nanti kalau kebalik, otomatis saat kalian simpan tampilannya atau penyimpanan di aksesnya akan kebalik juga seperti itu ya. Nah, setelah itu kalau sudah berhasil disimpan ya, nanti di sini akan data berhasil disimpan, akan muncul apa namanya message box-nya ya, di sini ya, message box-nya nanti data berhasil disimpan. Oke, selanjutnya ini ya. Nah, di sini juga akan dipanggil semuanya dari auto ID, tampil, kosong ya. Jadi di sini akan dipanggil semuanya. Contohnya auto ID, kalau kita klik simpan, nanti ID-nya akan secara otomatis ya, akan secara otomatis berurutan ya, akan mengurutkan secara otomatis. Terus yang tampil ini data grid view-nya ya, atau grid data view-nya akan menampilkan ya hasil inputan yang kita sudah lakukan. Terus kosong juga saat kita simpan otomatis semua form itu kosong ya, tidak ada yang terisi. Terus call TST nomor RM fokus ya, ini sama ya seperti yang penjelasan tadi, yaitu apabila kita klik simpan nanti akan memfokuskan ya, kursornya akan memfokuskan ke toolbox yang mana. Jadi ini bisa dikasih diganti menjadi TST nama juga bisa ya. Jadi akan fokus ke dalam TST nama. Oke, selanjutnya di sini button cari ya. Gunanya adalah di sini untuk mencari. Tapi di sini ada nggak ya? Oh, belum ada ya, belum ada toolbox cari. Oh, sorry. Ini ya.
Oh ya, ini ada apa namanya, button cari ya. Nah, nanti untuk button cari bisa sesuaikan. Jadi nanti akan disuruh untuk menginputkan input box, masukkan nomor rekam medis ya. Nah, kita masukkan nomor rekam medisnya, lalu nanti di SQL-nya select bintang from T pasien where nomor rekam medis. Nah, akan menampilkan data dari tabel rekam medis di mana nomor RM sama dengan, ya ini tanda tanya ya, kode tanda tanya artinya akan mencari yang kita ingin cari itu di bagian mana. Nah, di sini parameternya ya. Nanti saat kita klik cari ya, yang kita inputkan ke dalam apa namanya, input box cari ini nanti akan dicari oleh SQL-nya ya, berdasarkan SQL yang sudah kita buat ini. Nah, setelah kita cari nanti akan menampilkan ini ya, penampilannya di sini. Jadi akan menampilkan di data di grid data view-nya ya. Nah, akan secara otomatis ya di sini mengurutkan ya dari TST RM nama ya, data timnya, CB Jenkel, NOPE, alamat ya. Nah, artinya di sini untuk urutannya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berurutannya dimulai dari 0 ya. Karena di VB itu urutan pada kolom itu dimulai dari 0. Nah, nanti kita bisa sesuaikan. Terus apabila tidak ada datanya, nanti akan muncul message box data pasien dengan nomor rekam medis tersebut tidak ada, seperti itu. Ya, lalu ada pilihan oke. Nah, kita oke, nanti akan close sendiri. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ya, BTN ubah. Nah, mungkin saya close dulu ini biar lebih lebar tampilannya. Oke, biar lebih lebar ya. Nah, di sini kita berikan coding pada button ubah. Nah, pada button ubah ini ya, sama ya halnya, kita memberikan di sini apabila saat kita edit datanya dan ternyata kita menghapus nih namanya gitu kan, terus kita edit, nah itu tidak bisa. Jadi di sini harus diisi dulu untuk namanya ya, dan nomor RM-nya harus terisi. Kalau belum, nanti ID belum diisi atau enggak nama belum diisi ya, di sini kita bisa tambahkan saja. Terus TST nomor RM fokus sama ya, yang terfokuskan yang mana nanti kalau semua kita sudah berhasil untuk mengubah atau edit. Selanjutnya di sini ya. Nah, SQL-nya ini hampir sama dengan yang simpan, cuma di sini yang insert ya. Cuma di sini kita hanya membedakan yang update saja ya. Update di mana tabel pasien, set nama pasiennya, dari ID-nya itu kan primary ya, jadi nggak usah disebutkan ID berapa di paling belakang. Nah, sebutannya where-nya ya, where di mana ID tersebut adalah, seperti itu. Jadi kita ubah data di tabel pasien dengan nama, terus tanggal lahir, Jenkel, HP, alamat, di mana ya, di mana nomor RM-nya sebagai berikut. Seperti itu cara bacanya ya. Jadi untuk SQL-nya ini kita soundingkan satu-satu dari mulai nama pasien, terus kita di sini kasih TST nama, terus tanggal lahir, kita soundingkan ke data temp picker 1, Jenkel, CB Jenkel gitu kan, HP ke TST NOPE gitu, alamat ke TST alamat, terus terakhir adalah where di mana nomor RM-nya adalah TST nomor RM. Jadi yang kita pilih itu yang mana gitu. Nah, terus kalau sudah berhasil ubah data pas sukses gitu, akan muncul ubah data sukses. Terus kita panggil satu-satu lagi ya, agar nanti bisa terpanggil untuk call tampil
prosedur tampil, prosedur kosong, prosedur auto ID. Seperti itu. Nah, cara untuk mengeditnya tinggal kita coba ya. Kita double klik pada grid data view-nya. Data grid view ya, namanya data grid view. Oke. Ini bukan ya, yang data pasien. Nah, saat kita ingin edit, tinggal kita double klik di mungkin salah satu pada ini ya, fill-nya, contohnya ini. Nah, ini kan. Kalau nggak bisa, tinggal kita double klik saja. Nah, seperti itu ya. Jadi agak susah ya kalau edit di dalam VB.NET. Kita harus cari dulu. Nah, seperti itu. Diubah dulu terus diklik. Nah, ya. Jadi kalau kita double klik pada baris yang kita ingin edit ya, tinggal kita double klik saja barisnya. Setelah itu nanti akan memunculkan ya datanya sesuai dengan yang ada di dalam data grid view-nya ya. Nah, ini akan muncul ya di sini, tinggal kita edit saja. Contohnya mungkin di sini Putra Siregar. Contohnya seperti ini, terus kita ubah. Nah, oke. Nah, seperti itu ya. Nah, akan otomatis berubah. Oke. Nah, setelah itu mungkin kita akan melanjutkan. Oke, baik. Kita akan melanjutkan codingan selanjutnya, yaitu di data grid view. Nah, data grid view ini ada di sini ya. Ini namanya data grid view ya. Jadi nanti kita tinggal kalian coba di sini data grid view saja untuk penampilannya. Nah, data grid view ini fungsinya adalah untuk menampilkan ya hasil di mana yang ada di dalam database-nya ya, atau aksesnya kita tampilkan. Nah, untuk menampilkannya kita harus sesuaikan dengan urutannya. Ya, sama seperti tadi. 0 1 ya kan? Terus 0 1 2 3 4 5. Jadi dimulainya dari 0 ya. Dan untuk textbooknya jangan lupa diurutkan juga, jangan sampai kebalik. Jadi kalau seumpama nomornya ini kebalik ya, selnya kebalik, otomatis nanti tampilannya juga akan kebalik seperti itu ya. Jadi disesuaikan saja untuk urutannya. Oke, selanjutnya yang button baru. Nah, button baru ini artinya kita membuat keseluruhan kosong ya kan. Saat kita klik baru, nanti semuanya kosong dan auto ID-nya akan berfungsi atau berjalan. Akan menampilkan ID secara otomatis ya. Nanti akan dipanggil untuk prosedur kosong dan prosedur auto ID-nya. Oke, itu untuk button baru. Nah, selanjutnya button hapus. Ini untuk menghapus. Jadi saat kita di sini ya, sama ya. Tinggal kita copy paste yang dari atas ya. Apabila ingin double klik ya. Nah, caranya untuk menghapus bagaimana? Tinggal kita double klik pada barisnya di mana ya, sama seperti edit tadi. Kita double klik sampai muncul yang ada di dalam formnya ya. Akan muncul di dalam formnya. Nah, tinggal kita button hapus, nanti akan terhapus. Nah, ini sama ya penjelasan yang seperti saya jelaskan tadi. Di sini TXT nomor RM tidak boleh kosong, atau TXT nama itu tidak boleh kosong ya. Jadi harus ada isinya. Terus di sini apabila ini dinyatakan sukses dan
tidak kosong ya antara nomor RM sama namanya, nanti akan melanjutkan yakin ingin menghapus data rekam medis gitu kan. Nah, nanti untuk SQL-nya yang jalan adalah delete bintang from tabel pasien where nomor RM. Jadi menghapus seluruh data dari tabel pasien di mana berdasarkan nomor RM sekian gitu kan. Jadi akan di sini akan mencantumkan nomor RM berapa yang akan dihapus gitu kan. Karena TXT nomor RM ini kan primary ya. Jadi mewakili keseluruhan satu baris tersebut. Jadi apabila menghapus berdasarkan dengan nomor RM tersebut, nanti satu baris juga akan terhapus seperti itu ya. Nah, ini kita panggil saja kosong sama tampil, nanti akan saat kita hapus akan update gitu kan. Terus call kosong. Jadi akan mengkosongkan keseluruhan ya pada formnya. Nah, itu saja ya. Mungkin kita coba yang bagian hapus. Oke, kita akan coba ya untuk menjalankan. Di bagian hapus ya, data pasien. Nah, kita coba, terus kita coba hapus. Oke, data rekam medis dengan nomor RM tersebut akan dihapus. Yes. Nah, akan terhapus ya. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja untuk penjelasan pada data pasien ya. Silakan bisa dikerjakan. Nanti saya akan lanjut untuk menjelaskan form berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.